Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Pagi hari ini kita mengucap syukur kita boleh bersama-sama beribadah di ibadah Minggu Keluarga, Minggu 10 Mei 2020. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan Saudara, Anda pada kesempatan pagi ini semuanya dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita melalui media ini. Biarlah ibadah kita di kesempatan pagi ini diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Dan ibadah ini mendatangkan sukacita bagi kita masing-masing. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah ini. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian kita kepada Tuhan atas kebesaran Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita bersama-sama memuji Tuhan ini bersama-sama Bapak Ibu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Biarlah Tuhan Allah memberkati ibadah kita bersama pagi ini. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada kesempatan pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah keluarga ini sungguh-sungguh memberkati kami, untuk kami selalu membangun hubungan pribadi kami dengan Allah, juga saudara-saudara kami seiman. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita.
Sebelumnya kita akan bersama-sama menaikkan pujian Lingkupiku. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora. Terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Pagi ini kita akan bersama-sama berdoa. Yang pertama kita akan bersama untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita tahu bangsa kita saat ini sedang bersama-sama sedang menghadapi sebuah pergumulan berat, yaitu virus wabah COVID-19 dan membawa dampak bagi setiap kehidupan umat manusia. Yang kedua kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Dan yang ketiga kita berdoakan untuk Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Bapak, Ibu, dan Saudara yang di rumah, mari kita akan bersama-sama berdoa, menyatukan hati kita. Saya akan memimpin di dalam doa, Bapak, Ibu, dan Saudara ikut bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ibadah Minggu Keluarga pagi ini, saat ini kami bersatu hati, bersepakat datang kepadamu Tuhan, menaikkan doa-doa kami. Sebelum kami berdoa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang bagi setiap permohonan doa kami pada pagi hari ini. Kami mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, di mana saat ini kami semua sedang menghadapi wabah virus COVID-19. Tuhan, kami berdoa supaya pemerintah diberikan hikmat. Dalam hal ini pemerintahan Presiden Jokowi bersama dengan jajarannya, supaya dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat boleh berjalan sehingga wabah virus corona atau penularannya boleh semakin ditekan. Kami menyerahkan kebijakan-kebijakan yang saat ini diambil supaya kebijakan-kebijakan ini boleh ditaati dan diikuti oleh masyarakat dengan baik. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia supaya bersatu hati, berlutut di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan Allah mengasihi bangsa kami Indonesia. Dan gereja-gereja Tuhan juga turut ambil bagian untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Baik segala sesuatu yang dapat kami lakukan untuk orang-orang yang belum percaya, juga saudara-saudara kami seiman. Kami berdoa Tuhan secara khusus juga untuk jemaat Tuhan yang ada di Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Tuhan Allah memberkati dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka. Berikan mereka sukacita, damai sejahtera. Berkati dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berikan mereka kesabaran di dalam mereka menjalani kondisi dan
keadaan saat-saat seperti ini, supaya mereka tidak kehilangan damai sejahtera dalam hidup mereka. Berkatilah kesehatan mereka, pimpin dan sertai mereka. Tuhan Allah sendiri yang terus memelihara dalam kehidupan mereka semua. Bapa di dalam surga, inilah doa yang kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari, supaya sukacita Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi, pasalnya yang keempat, ayat yang keempat. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul sukacita di dalam Tuhan. Filipi pasal 4, ayat yang keempat. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Banyak orang berpikir bahwa bersukacita adalah sebuah keadaan di mana orang bisa tertawa dengan senang dan merasa bahagia. Karena orang tersebut bebas, tanpa beban, bebas dari masalah, dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Perlu kita pahami dan kita ketahui Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa bersukacita seperti alasan di atas adalah sukacita yang sementara. Karena sukacita ini bergantung pada situasi. Kalau situasinya baik, ia bersukacita. Kalau tidak baik, tidak ada sukacita. Karena sukacita seperti di atas itu adalah sukacita yang bergantung pada suasana hati dan bergantung pada kondisi yang ada. Sangat berbeda dengan sukacita di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kata sukacita dalam pasal 4 ayat 4 ini diulang 2 kali. Ini mempunyai maksud dan tujuan yang diberikan Tuhan melalui Paulus kepada jemaat di Filipi. Bahwa sukacita ini dalam bahasa aslinya adalah cara. Ya. Artinya sukacita yang melampaui ruang dan waktu serta situasi. Jadi sukacita ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sukacita ini tidak tergantung di mana kita berada, waktunya bagaimana, situasinya bagaimana. Tetapi sukacita ini berasal dari hati, berasal dari jiwa karena Roh Allah yang bekerja. Nah, sukacita ini juga berarti adalah sukacita yang tidak tergantung pada suasana hati atau kondisi yang sedang dialami. Itulah arti kata sukacita, sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Nah, sukacita di dalam Tuhan ini harus kita raih. Sukacita di dalam Tuhan ini harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya. Dan sukacita di dalam Tuhan ini harus menjadi gaya hidup kita, menjadi cara hidup kita. Dalam keadaan apapun, kita harus bersukacita. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kondisinya adalah ia sedang di dalam penjara. Paulus di penjara karena Paulus mempertahankan imannya pada Yesus.
Ia lebih memilih dipenjara daripada harus menyangkal Tuhan. Paulus dipenjara karena ia dituduh sebagai penjahat. Ia rela dipenjara karena mempertahankan imannya pada Tuhan Yesus. Paulus rela dan mau dipenjara, ya, rela menerima kekerasan fisik, rela disiksa, rela diperlakukan tidak baik karena mempertahankan imannya pada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Keadaan demikian seharusnya bisa saja membuat Rasul Paulus menyangkal imannya. Seharusnya bisa saja membuat Paulus stres dan depresi. Tetapi anehnya Bapak, Ibu, dan Saudara, ia selalu bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus ingin menguatkan jemaat Filipi supaya mereka tidak meragukan kasih Allah dalam hidupnya. Di sini kita melihat Bapak, Ibu, dan saudaraku, Rasul Paulus memiliki sukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang menjadi gaya hidup, sukacita yang dimiliki, sukacita yang melampaui ruang dan waktu serta keadaan, sukacita yang tidak tergantung pada suasana hati, kondisi. Apa rahasianya Bapak, Ibu, dan Saudara? Sehingga dalam keadaan-keadaan seperti itu, Rasul Paulus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Rahasianya adalah hidup Paulus berpusat pada Allah. Apa artinya hidup berpusat pada Allah? Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hal ini Paulus ingin memberitahukan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa hidup berpusat pada Allah adalah kehidupan yang selalu melakukan kehendak Allah dalam segala hal yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itulah hidup yang berpusat pada Allah. Itulah sebabnya di tengah-tengah kesusahan, di tengah penderitaan, di tengah kesedihan, Paulus selalu bersukacita. Karena apa? Karena yang ada di dalam pikiran Paulus adalah bagaimana hidupnya berpusat kepada Allah, yaitu melakukan kehendak Allah. Saya katakan tadi hidup yang berpusat pada Allah adalah hal yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Yang ada dalam pikiran Paulus adalah bagaimana dalam kondisi ia terpenjara, ia dapat memberitakan tentang kasih Kristus. Luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika biasanya orang dipenjara dalam pikirannya adalah bagaimana ia bisa keluar, bagaimana ia bisa mencari cara keluar. Ya, apakah itu mencari pengacara dan yang lain sebagainya, Tetapi dalam pikiran Paulus adalah bagaimana dalam keadaan terpenjara ia dapat memberitakan tentang kasih Kristus. Ya. Yang kedua, hal yang dipikirkan, diucapkan, Paulus selalu berdoa. Paulus selalu mengucap syukur. Paulus selalu memuji Tuhan. Paulus selalu beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ia dipenjara. Kita masih bersyukur Bapak, Ibu, dan Saudara. Mesti gereja kita saat ini tidak boleh beribadah. Kita tidak terpenjara. Ya, kita masih beribadah di rumah-rumah kita. Masih beribadah dengan keluarga kita, dengan suami, dengan istri, atau dengan teman. Diucapkan, Paulus selalu berdoa, mengucap syukur, memuji Tuhan, beribadah. Lalu yang dilakukan Paulus adalah apa? Memberi semangat orang-orang Kristen lain untuk hidup berpadanan dengan Injil. Memberitakan Kristus kepada para tahanan, pasukan, perwira di dalam kerajaan Roma pada saat itu. Inilah yang menjadi sukacita Paulus. Bahkan Paulus tidak pernah
khawatir, tidak pernah takut, tidak pernah cemas akan kehidupannya. Karena Tuhan Yesuslah yang selalu memelihara hidupnya. Paulus selalu melihat kebaikan Allah di tengah-tengah penderitaan yang ia alami. Bahkan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak dapat mengalami sukacita dalam Tuhan. Karena apa? Karena dalam hidupnya tidak berpusat pada Tuhan. Yang dipikirkan, yang diucapkan, yang dilakukan adalah semuanya tentang kepentingan dirinya sendiri. Perasaannya sendiri, hawa nafsunya sendiri, kebaikannya sendiri, kebutuhannya sendiri. Apalagi pada saat-saat seperti sekarang ini, semuanya tentang diri mereka sendiri, bukan tentang Allah. Akibatnya apa? Kalau semua berpusat pada diri sendiri, kebimbangan selalu melanda, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan selalu ada dalam hidupnya. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada ucapan syukur. Selalu dalam pikiran mereka adalah apa yang mereka belum dapatkan dan miliki. Dan itulah yang menimbulkan keraguan-raguan. Tidak mau berdoa, mungkin malah juga untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Sudahkah hidup kita berpusat pada Allah? Memang Bapak, Ibu, dan Saudara, persoalan hidup bisa saja membebani kita secara fisik, secara emosi, dan rohani. Namun saat kita mau memusatkan hidup kita pada Tuhan Yesus, taat kepadanya, mempercayai Dia dalam segala perjalanan hidup kita, melakukan perintahnya, maka sukacita di dalam Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita. Kita bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang lain, apalagi di saat-saat seperti sekarang ini. Dan kita juga dapat memberi semangat kepada saudara-saudara seiman kita yang mungkin saat ini mengalami lelah, supaya mereka tidak ragu dalam kondisi sekarang ini, supaya mereka tidak ragu, supaya mereka semangat kembali, supaya mereka mempercayakan kebaikan Allah dalam hidupnya dan tetap setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya sukacita di dalam Tuhan terus mengalir dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara semua. Setiap saat, setiap hari, dalam keadaan apapun, dalam situasi dan kondisi apapun, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudaraku semua. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama berdoa, kita akan bersama-sama meresponi dengan satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita naikkan bersama-sama. Allah peduli. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita bersama-sama berdoa, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada pagi ini. Engkau memberkati kami dengan puji-pujian dan firman Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami, supaya kami dapat memiliki sukacita di dalam Tuhan, supaya kami dapat meraih sukacita di dalam Tuhan, supaya sukacita di dalam Tuhan itu menjadi gaya hidup kami. Kami ingin belajar seperti Paulus, memiliki sukacita itu. Sukacita yang tidak bergantung pada situasi, kondisi, suasana hati, atau sukacita yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Tolonglah kami Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami tetap memiliki sukacita dalam Tuhan, dalam kondisi dan keadaan apapun. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Biarlah diri pribadi kami menjadi kesaksian bagi orang lain, karena iman kami kepadamu. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Slamet, Mbak Melinda. Berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Ayu, Ibu Foni, Ibu Ketut, Saudara Agung, Ibu Is. Berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Rio, Pak Sugeng, Pak Sunardi, Ibu Ika, Ibu Yohana. Berdoa untuk keluarga Pak Fitra, Pak Hirman, keluarga Pak Kusno, Pak Sriono. Berdoa untuk keluarga Pak Rahmat, Pak Daniel, Pak Sutopo, Pak Erik. Berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Wartono, Ibu Hesti. Berdoa untuk keluarga Mas Rudi, Mas Daniel, maupun Mbak Yuni. Biarlah Tuhan Allah memberikan mereka sukacita di dalam Engkau, supaya mereka dalam menjalani kehidupannya, sukacita sudah menjadi gaya hidup mereka, sukacita yang terus mengalir, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang tidak bergantung pada situasi, kondisi, ataupun suasana hati mereka. Karena sukacita itu berasal dari Tuhan, supaya mereka pun tetap selalu mengucap syukur dan tetap berdoa, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus mengandalkan hidup kita kepada Tuhan dalam kita menjalani hari-hari kita. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai Bapak, Ibu, dan saudara semua dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh beribadah bersama-sama, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap bersabar, terus berdoa untuk Indonesia. Dan mari sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam bentuk persembahan dan persepuluhan Bapak, Ibu, dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Wes Mas. Piro 6 likur, lawe?